Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah yang mana sempat ya vakum beberapa waktu, mungkin kurang lebih hampir 1 bulan tentunya karena berbagai kesibukan yang ada, dan insyaallah biiznillahi ta'ala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dapat melanjutkan pembahasan kitab ini sampai di akhir bab dan diberikan keistiqomahan selalu, amin ya rabbal alamin. Baik, di pembahasan yang terakhir kita telah menyelesaikan tentang tanda-tanda huruf, tanda-tanda fiil. Ya, di pembahasan terakhir kita telah menyelesaikan tentang tanda-tanda fiil. Dan di bab kali ini kita akan memasuki bab baru, yakni tanda-tanda huruf. Baik, alamatul harfi, ya, tanda-tanda huruf. Qala al-musannifu, ya, di sini penulis rahimahullah taala yakni Imam Ibnu Ajurum mengatakan dalam kitabnya, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Adapun huruf, maka huruf itu adalah apa-apa yang tidak cocok bersamanya akan tanda isim dan tidak pula akan tanda fi'il. Ya. Jadi sini Ibnu Ajurum mengatakan dalam Muqaddimah Al-Ajurumiyah bahwa huruf itu adalah segala kalimah, ya, segala kata yang tidak cocok atau tidak bisa kemasukan tanda isim dan juga kemasukan tanda fi'il. Ya. Penjelasannya asyarhu. Penjelasan, dzakarul musannifu annal harfa yatamayyazu 'anil ismi wal fi'li bi annahu la yakbalu syai'an min alamatil asma'i wala min alamatil af'ali. Penulis, ya, telah menyebutkan, maksud penulis di sini yakni Ibnu Ajurum telah menyebutkan bahwasanya huruf itu dapat dibedakan, ya. Yatamayyazu, tamayyaza yatamayyazu, yakni dibedakan anil ismi wal fi'li. Dapat dibedakan dari isim dan dari fi'il. Dengan cara apa? Bi annahu la yakbalu syai'an min alamatil asma'i wala min alamatil af'ali. Dengan cara bahwasannya huruf itu tidak menerima, ya, la yakbal, tidak menerima syai'an, sesuatu pun dari alamatil asma, ya, alamat jamak dari alamah dan al asma jamak dari isim, ya. Tidak bisa menerima tanda-tanda isim dan tidak pula menerima tanda-tanda fi'il, ya, af'al jamak dari fi'il. Oke. Kemudian fa idza waradat 'alaika kalimatun. Fa idza waradat 'alaika kalimatun, maka apabila disebutkan kepadamu suatu kata, fa'rid 'alaiha alamatil asma'i awalan, maka cobalah, ya, pertemukan kali kata tersebut dengan tanda-tanda isim terlebih dahulu. Jadi seperti ini maksud penulis. Apabila kita menemukan suatu kata dalam bahasa Arab, ya, itu yang pertama kita lakukan untuk mengidentifikasi apakah kata ini isim atau fi'il atau huruf, yakni kita coba dulu berikan tanda-tanda isim kepada kata tersebut. Fa in qabilat syai'an minha fahyasmun, maka apabila kata tersebut menerima, ya, dapat menerima salah satu di antara tanda-tanda isim, maka kata tersebut merupakan isim. Nah, jadi kita ketika mengidentifikasi suatu kata, kita cek dulu dari yang pertama dari isim. Bisa nggak kemasukan tanda isim? Kalau bisa, berarti itulah isim. Fa in lam takbalha fa'rid 'alaiha alamatil af'ali. Maka kemudian, semisal kita kasih tanda isim kok nggak bisa, langkah berikutnya yakni kita berikan tanda-tanda fi'il. Fa in qabilat minha syai'an fahiya fi'lun. Maka apabila
suatu kata tersebut dapat menerima salah satu di antara tanda fiil, maka kata tersebut merupakan fiil. Yang terakhir, fa in lam takbalha fahkum biharfiyatiha. Dan yang terakhir, maka apabila ternyata kata tersebut tidak pula dapat menerima tanda-tanda fiil, maka hukumilah oleh engkau bahwasanya kata tersebut merupakan huruf. Jadi huruf itu ketika kita tidak bisa memasukkan tanda isim dan tidak pula memasukkan tanda fiil kepada suatu kata, maka kata tersebut merupakan huruf, seperti itu. Ya, jadi kalau huruf itu lebih mudah. Selain isim, selain fiil, pasti huruf, seperti itu. Di sini ada tasyir ya. Ini kalam terbagi menjadi 3. Untuk mempermudah, ini sebenarnya ismun, fi'lun, harfun. Ismun alamatnya tersebutkan al-khafat, at-tanwin, al-hurufil khafdi. Kemudian fi'lun madin mudhari amr, madin alamatuhu ta'u ta'nis sakinah, mudhari alamatuhu sin, saufa amr alamatuhu dalalatuhu ala tolabi ma'a qabuliha ya ilmu khotobah. Kemudian harfun alamatuhu la yakbalu syai'an min alamatil asma'i wala min alamatil af'ali. Ya, ini bisa teman-teman temukan ketika teman-teman menggunakan kitab versi cetaknya. Ya, di sini kenapa kami memilih kitab ini? Tentu karena ada beberapa kelebihan seperti yang barusan teman-teman saksikan. Ada beberapa tasyir ya, penggambaran silsilahnya seperti itu. Yang kemudian babul i'rabi wal bina ya. Kita melanjutkan pembahasan ke bab berikutnya, yakni bab tentang i'rab dan bina. Awalan al-i'rab ya. Yang pertama kita akan membahas tentang al-i'rab. Mungkin teman-teman sebelum ini sudah sering sekali mendengar tentang yang namanya i'rab. Nah, di sini kita akan membahas apa itu i'rab. Qala al-musannifu ya, Imam Ibnu Ajurum berkata dalam kitabnya Babul i'rabi, bab tentang i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi. Adapun yang dimaksud dengan i'rab yakni taghyiru awakhiril kalim, perubahan pada akhir-akhir suatu kata. Ya, jadi awakhir jamak dari akhir. Jadi yang dinamakan i'rab itu adalah perubahan akhir kata. Itu dia i'rab. Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Mengapa bisa berubah? Karena sebab ikhtilafil awamil, berbedanya atau disebabkan perbedaan amil yang ad-dakhilah, yang masuk 'alaiha, kepadanya, yakni kepada suatu kata tersebut. Lafdzon au takdiron, baik perubahannya itu secara lafadz ya. Lafadz itu maksudnya nanti bisa terlihat ya, bisa dilafatkan perubahannya itu. Au takdiron, atau secara takdir, yakni dikira-kirakan, karena nanti ada perubahan yang dia sifatnya terlihat dan ada nanti perubahan yang sifatnya dia itu dikira-kirakan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di syarahnya. Asyarhu, penjelasan. Lama faragul musannifu min bayanil ismi wal fi'li wal harfi ya. Ketika penulis telah menyelesaikan tentang pembahasan isim serta fi'il dan juga serta huruf, syara'a fi bayani anna kulla wahidin minha la yakhlu akhiruhu min i'rabin au bina'in. Maka berikutnya penulis yakni Imam Ibnu Ajurum melanjutkan tentang penjelasan bahwasannya setiap dari salah satu ketiga ini, yakni dari isim, dari fiil maupun dari huruf, itu tidaklah terlepas akhirnya dari hukum i'rab ataupun hukum bina. Jadi kita kan telah membahas nih bahwasannya kalam dalam bahasa Arab terbagi 3. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Nah, isim, fiil, huruf ini akhir katanya, yakni setiap akhirannya itu tidak akan pernah lepas dari 2 hukum, yakni i'rab dan bina. Jadi nanti isim itu bisa saja dia i'rab, mu'rab ya, bisa saja dia bina, yakni mabni. Begitu pula fiil, nanti bisa saja fiil itu mu'rab, bisa saja fiil itu nanti mabni. Adapun huruf itu nanti mabni, seperti itu. Wal i'rabu, dan yang dimaksud i'rab,
Huwa taghiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil. Ya, telah kita baca di atas bahwasanya i'rab merupakan perubahan pada akhir-akhir kata disebabkan perbedaan amil yang masuk. Kemudian yang dimaksud adalah tasyiru ahwali awakhiril kalimati, yakni yang dimaksud adalah perubahan ya ahwal, yakni kondisi-kondisi pada akhir-akhir suatu kata. Jadi i'rab itu adalah perubahan kondisi. Di sini menggunakan ibarahnya ahwal ya, ahwal kondisinya. Min halati raf'i ila halati nasbi awil jarri. Yakni perubahannya seperti apa? Yakni perubahan dari kondisi rafa menuju kondisi nasab, kemudian atau menjadi kondisinya jar. Bisababi dukhulil awamil, disebabkan karena masuknya amil. Misaluhu, contohnya seperti apa? Jadi gini teman-teman, misalnya at-taghayyuru al-hasilu fi harakati akhiri rajulin. Ya, contohnya adalah perubahan yang terjadi pada harokat akhir rajulin. Di sini perhatikan rajulin ya. Kita akan ambil contoh rajulin karena tadi penulis mengatakan perubahannya yakni adalah dari kondisi rafa menuju kondisi nasab menuju kondisi jar. Oke. Min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rajulun. Perhatikan di sini wa qala rajulun. Wa qaulihi ataqtuluna rajulan. Wa qaulihi auhayna ila rajulin. Perhatikan. Nah, sudah jelas sekarang teman-teman. Asal katanya satu, rojul artinya laki-laki. Tapi pada ayat pertama, waqala rojulun, perhatikan akhirannya domah tanwin, rojulun domah. Kemudian pada ayat kedua, ataqtuluna rojulan, fathah tanwin. Dan yang ketiga, waqaulihi auhayna ila rojulin, kasroh tanwin. Ya. Jadi lafadz rojul itu akhirannya bisa domah rojulun, bisa fathah rojulan, bisa kasroh rojulin. Penjelasannya, fafil ayatil ula, maka pada ayat yang pertama, ini ayat pertama ini, rufi'a rojulun, dirofakkan kata rojulun tersebutnya. Jadi di sini rojulun di sini itu rofa teman-teman. Lafadz rojulun pada ayat pertama itu rofa, rufi'ah, rofa. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu apa itu rofa itu gampangnya tandanya adalah domah. Oke, tanda aslinya rofa itu domah. Maka perhatikan rojulun pada ayat yang pertama. Lihat apa harokat akhirnya, domah. Betul sekali. Rojulun pada contoh yang ayat pertama di sini, ini saya kasih tanda panah. Rojulun harokat akhirnya domah, dan domah itu tanda bagi rofa. Maka rojulun di sini itu marfu atau rofa. Di sini rufi'a rojulun, dirofakkan lafadz rojulun pada contoh ayat yang pertama. Kenapa? Li'annal amila qala amila fihi rof'a li'annahu fa'iluhu. Karena amil qala itu beramal fihi ar-rof'a, beramal padanya itu rofa, yakni beramal pada lafadz rojulun untuk merofakkannya. Kenapa? Li'annahu fa'iluhu, karena rojulun itu sebagai fa'ilnya dari qala. Kita flashback tadi sedikit perkataan penulis bahwa perubahan yang terjadi pada i'rab itu kan disebabkan karena amil. Disebabkan karena amil. Amil itu apa sih? Nah ini dia amilnya. Qala. Qala ini amil. Kenapa dia sebagai amil? Karena qala ini menyebabkan perubahan pada si rojulun. Gitu loh. Jadi amil itu gampangnya adalah, ada sih yang mengatakan itu penyakit. Tapi kalau kita permudah lagi ya, amil itu adalah penyebab terjadinya perubahan. Nah gini, qala itu artinya apa teman-teman? Qala itu artinya telah berkata. Pertanyaannya, siapa yang berkata? Perhatikan ayat ini. Qala rojulun. Qala telah berkata. Siapa yang telah berkata? Rojulun. Nah, rojulun seorang laki-laki. Maka di sini
rojul ini sebagai pelaku, sebagai orang yang berkata. Dalam bahasa Arab pelaku dinamakan fa'il. Fa'il itu harus rofa, tanda rofa dengan dhammah. Oleh sebab itu kenapa dibaca rojulun, bukan rojulan, bukan rojulin. Gitu. Jadi kalau bahasa kita itu pelaku. Contoh, kalau bahasa Indonesia misalnya saya minum air. Nah, saya minum air. Pertanyaannya mana pelakunya? Saya, gitu. Nah, pelaku dalam bahasa Arab namanya fa'il. Fa'il harus rofa, tanda rofa dengan dhammah, seperti itu. Berikutnya, wa qalihib, dan pada firman Allah Subhanahu wa taala, ataqtuluna rajulan. Apakah kalian memerangi atau membunuh seorang laki-laki? Ya, di sini perhatikan rajulan. Harokat akhirnya di sini adalah fathah tanwin. Wa fi tsaniyah, dan pada ayat yang kedua, nusiba rajulan. Lafat rojul sekarang dinasobkan. Nah, apalagi itu nasob? Tenang teman-teman. Kalau tadi rofa itu dhammah. Nasob itu tanda asli nasob adalah fathah. Oke? Rofa dhammah, nasob fathah. Wa fi tsaniyah nusiba rajulan. Dinasobkan lafat rojulan. Ya, rojulan dinasobkan. Fathah tanwin, fathah, fathah ujungnya fathah dinasobkan. Perhatikan. Pertanyaannya, kenapa kok dinasobkan? Kenapa kok difathahkan? Li'annal amila taqtuluna amila fihi nasba. Karena sekarang amil taqtuluna ini adalah lafaz sebelum rojulan apa? Taqtuluna kan? Nih, taqtuluna di sini. Karena amil taqtuluna itu amila fihi nasba, itu beramal pada lafaz rojul sebagai penasob. Jadi lafaz taqtuluna di sini menasobkan lafaz rojul. Kalau tadi lafaz kola sebelumnya itu merofakkan lafaz rojul. Kalau sekarang taqtuluna menasobkan lafaz rojul. Li'annahu maf'ulun bih. Karena lafaz rojul sekarang sebagai maf'ulun bih. Gitu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman belum paham sekarang nggak apa-apa. Karena memang sebenarnya nanti ada bab sendiri. Apa itu fa'il, apa itu maf'ulun bih, apa itu misalnya isim kana, khobar kana. Nanti ada sendiri. Ini sekarang kita pengenalan dulu bahwasannya lafaz itu harokat akhirnya ya, atau akhir suatu kata itu bisa berubah dari fathah ke jadi dhammah, menjadi kasrah, bahkan menjadi sukun nanti bisa. Wa fil ayati salisah, dan pada contoh ayat yang ketiga, yakni auhayna ila rajulin jurra rajulin, dijerkanlah lafaz rajul. Nah, perhatikan. Rajulinnya sekarang kasrah tanwin. Kenapa? Karena dijerkan, jurra dijerkan. Apalagi itu jer. Nah, jer itu teman-teman sekalian tanda aslinya menggunakan kasroh. Jadi ingat-ingat lagi, rofa tanda aslinya dhammah, nasob tanda aslinya fathah, jer tanda aslinya kasroh. Jadi pada contoh ayat yang ketiga sekarang si rojul itu kita jerkan. Kenapa? Li'annal amila fihil jarro. Karena amil ila itu beramal pada lafaz rojul untuk menjerkan, beramal jer. Kalau teman-teman masih ingat ila ini huruf apa teman-teman? Kita telah bahas. Ya betul, huruf jer. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Ya, kalau teman-teman masih ingat ditambah huruf qasam, al wawu, wal ba'u, wat ta'u. Ini harapannya teman-teman sudah hafal. Jadi inilah teman-teman. Karena sebelum rojul ada huruf jer, ila, maka mau tidak mau, suka tidak suka, si rojul sekarang kita harokati kasroh. Kenapa kita harokati kasroh? Karena dia jer, tanda asli jer menggunakan kasroh, seperti itu. Li'annahu ismun majrurun bih. Karena sekarang, kenapa kita harokati kasroh? Karena sekarang si rojul menjadi isim majrur bihi, dengan amil tersebut. Kemudian fahadha taghayyuru min halati raf'i ila halati nasbi ila halatil jarri huwal i'rab. Maka perubahan ini
ya, perubahan yang telah kita jelaskan panjang lebar tadi, dari kondisi rofa menuju kondisi nasab menuju kondisi jer, itulah yang dinamakan i'rab. Jadi seperti itulah teman-teman i'rab itu, yakni dari rofa yakni dhammah menjadi nasab atau fathah. Kemudian dari nasab atau fathah menjadi jer yakni kasroh, seperti itu. Itu perubahan itulah yang dinamakan sebagai i'rab. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham ya teman-teman sekalian. Wa hadhil harakatu ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu hiya alamatul i'rabi. Dan harokat-harokat ini ad-dhammah wal fathah wal kasroh, ya, harokat dhammah, harokat fathah, harokat kasroh, itu merupakan tanda-tanda i'rab. Itu. Jadi dhammah itu tanda i'rab, fathah itu tanda i'rab, kasroh itu tanda i'rab. Wa hadhil kalimatul lati taghayyara halu akhiriha hiyal mu'rab. Dan kata yang kondisi akhirnya atau harokat akhirnya berubah, ya, akhirnya berubah, itu merupakan namanya mu'rab. Jadi teman-teman sekalian, mu'rab itu adalah kata yang ujungnya bisa berubah, ujungnya bisa berubah nih, taghayyara halu, ya, kondisi akhirnya itu bisa berubah. Tentu perubahannya nanti baik secara lafadz maupun secara takdir, seperti itu teman-teman sekalian. Oke. Jadi mungkin teman-teman masih sedikit ada yang masih bertanya-tanya, apa itu rofa, kok taktuluna jadi setelahnya fathah, kok kola setelahnya dhammah, kok ini kok itu. Tenang teman-teman, nanti. Sekarang fokus utama kita adalah mengenal bahwasannya harokat akhir suatu kata itu bisa berubah. Dan kalau kata tersebut bisa berubah akhirannya, dinamakan mu'rab. Seperti itu, namanya mu'rab. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham. Insyaallah bismillah ta'ala kita akan lanjutkan di pembahasan yang berikutnya, yakni tentang bina. Bina. Oke. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala partisipasi dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.